Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai sesi wawancara, apakah Kak Tasya bersedia menjadi narasumber saya dalam wawancara saya hari ini? Ya, saya bersedia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Tasya untuk meluangkan waktunya lagi dan memberikan informasi dalam wawancara ini. Pada hari ini kita wawancara pada sesi 3 ya. Kemudian saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya Kak Tasya hari ini? Oke, kabar saya alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin Kak Tasya tanyakan? Sepertinya belum ada. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apakah terdapat situasi atau lingkungan tertentu yang seringkali memicu reaksi impulsif dalam diri Kak Tasya? Jika iya, apa yang membuat Kak Tasya merasa demikian? Oke, saya rasa mood saya seringkali memicu untuk melakukan sebuah impulsive buying ya, karena kayak kalau jelek itu moodku kayak berusaha kayak mau Kak beli suatu barang yang memang betul-betul bisa bantu perbaiki moodku. Jadi kayak merasa caraku untuk perbaiki itu moodku ya dengan berbelanja. Jadi kayak hal yang membuat Kak untuk berbelanja berlebihan atau impulsive buying ya karena tergantung mood, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana Kak Tasya mempertahankan kendali diri dan kesadaran akan pengaruh dari luar ketika Kak Tasya menghadapi situasi yang berpotensi untuk memicu perilaku impulsif ini? Oke, untuk mempertahankan kendali diri dan kesadaran ini mungkin saya lebih kayak cross check juga dulu barangnya, jenis barangnya, apakah memang ini barangnya bagus sih atau tidak, rating barangnya juga bagaimana, terus yang kayak orang-orang nilainya ini bagus jika atau tidak, terus yang kayak ini juga kira-kira barangnya bakal berguna bagi saya atau tidak. Jadi kayak harus Kak pertimbangkan juga kegunaan dari barang itu sendiri, walaupun ya terkadang lebih saya pertimbangkan, yang lebih menang itu keinginanku, kayak hatiku yang kayak supaya senang Kak, dibandingkan yang kayak ini barang memang berguna atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana peran dukungan sosial dari teman, keluarga, atau komunitas dalam mempengaruhi kemampuan Kak Tasya untuk menahan diri dari tindakan impulsif yang bisa dipicu oleh lingkungan sekitar? Oke, mungkin untuk peran dari lingkungan sosial saya, terkadang juga kalau misalnya mau Kak beli barang, kalau misalnya temanku bilang itu kayak bagus nih barangnya, jadi kayak merasa Kak, oh iya karena temanku bilang bagus ya berarti bagus betulan itu, jadi jangan ragu untuk beli, jadi kayak langsung Kak beli. Jadi kayak terkadang mempengaruhi tindakan untuk menahan diriku supaya tidak impulsif seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana biasanya Kak Tasya merespon tawaran atau rangsangan impulsif yang muncul dari lingkungan sekitar Kak Tasya? Oke, respon yang saya alami itu lebih ke ini ya, kayak mempertimbangkan kembali kayak barang-barangnya ini berguna aja atau tidak. Jadi kayak walaupun memang temanku bilang iya bagus tapi kayak kulihat juga tokonya, kulihat juga ratingnya. Jadi kayak biasa kalau bagus tuh kalau temanku sudah bilang bagus barangnya, terus ratingnya juga bagus, jadi kayak responku itu lebih ke kayak sudah beli check out saja langsung. Apalagi terpercaya tuh kayak teman-teman tak
sudah bilang kalau itu barang yang bagus nih, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah Kak Tasya memiliki pengalaman di mana pengaruh dari luar itu berhasil memicu tindakan impulsif yang akhirnya memberikan hasil positif atau negatif? Oke, untuk pengalamannya itu mungkin lebih ke ini ya, ketika temanku sedang dia perlihatkan stiker-stiker lucunya, terus yang kayak astaga ini barang-barangnya kenapa lucu semua, terus yang kayak belum lagi kalau imut kayak jarang juga itu produknya, jadi kayak langsung Kak teracuni untuk beli. Terus mungkin ini lebih berdampak ke hal yang seimbang positif dan negatif, karena saya rasa ya positifnya ya karena saya jadi kayak bahagia lihat barang-barang lucu. Terus ya negatifnya karena saya lebih boros, jadi kayak semua yang saya beli seperti itu. Oke, selanjutnya bisa Kak Tasya menceritakan pengalaman tersebut? Oke, jadi kayak misal ini yang kemarin. Nah kemarin itu temanku dia bawa semua stiker-stikernya. Jadi kayak langsung Kak, ini tuh temanku meracuni sekali karena lucu-lucu semua stiker-stikernya. Terus belum lagi kalau lagi promo kita, jadi kayak dikirimkan Kak link yang ada promonya yang kayak di toko ini tuh lebih murah dibandingkan toko yang lain. Jadi kayak langsung Kak check out tanpa pikir panjang. Dan kayak harganya juga tuh kayak lumayan beda memang yang kalau di toko A itu tuh kayak 23.000, terus kalau di toko B itu cuma 15.000. Jadi kayak wow, bisa Kak hemat 8.000. Jadi kayak bahagia sekali Kak. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana dampak emosional yang Kak Tasya alami setelah menerapkan strategi dalam mengatasi pembelian impulsif? Oke, setelah saya menangani strategi dalam mengatasi tindakan impulsif ini, saya lebih kayak merasa lebih bahagia ya, karena kayak uangku ini lebih banyak sisanya. Bukan banyak sisanya, kayak lebih ndak saya gunakan ke hal-hal yang tidak berguna begitu. Jadi kayak ada tabungan untuk diriku, dan nantinya kalau misalnya ada keperluan sesuatu, jadi kayak bisa gunakan uangku, ndak perlu repot-repot lagi. Kayak misal sisipkan uangku karena kayak sudah ada memang tabunganku, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah Kak Tasya merasa bahwa keputusan impulsif yang Kak Tasya ambil ini sering memiliki dampak pada perubahan suasana hati atau emosi Kak Tasya? Oke, saya rasa keputusan belanjaku ini sangat berdampak ya pada suasana hatiku, karena kayak betul-betul memang kalau punya mak ini barang langsung Kak bahagia, langsung Kak senang. Dan kalau belum Pak punya itu barang tuh pasti kayak sedih Kak, kayak mau sekali Kak beli. Bagaimana deh caraku supaya puaskan rasa penasaranku. Jadi kayak ada memang kayak rasa tersendiri bahwa harus Kak punya itu barang, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana Kak Tasya membedakan antara keputusan impulsif yang menghasilkan emosi positif dengan yang negatif? Oke, mungkin lebih ke melihat apakah hasilnya ini dapat bermanfaat atau tidak. Jadi kalau misalnya kayak positifnya itu barangnya mungkin betul-betul bisa saya gunakan dalam jangka panjang, terus yang kayak bisa lebih menghemat, yang kayak saya bilang itu tadi kemarin ya kalau tidak salah, bilang kalau misalnya saya beli print itu bakal lebih memudah aktivitasku daripada kalau misalnya saya tidak beli print. Jadi kayak itu salah satu dampak positifnya. Terus yang kayak dampak negatifnya ya itu mungkin uang tabunganku jadi lebih menipis, terus nggak punya uang cadangan ataupun dana darurat.
Jadi kayak biasa kalau misalnya mau kak sesuatu kayak harus kak tunggu bulan berikutnya lagi atau minggu berikutnya supaya bisa kak dikasih uang, atau kayak bisa dibilang mungkin tunggu transferan seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara yang Kak Tasya lakukan untuk mengukur dan memantau dampak emosional dari keputusan impulsif ya Kak Tasya dalam jangka panjang? Oke, cara saya untuk mengukur dampak emosional yang saya rasakan dalam jangka panjang ini, apalagi tentang impulsif, pembelian impulsif itu kayak lebih ini sih, kayak kulihat barangnya ini betul-betul saya gunakan ya atau tidak. Kayak kalau misalnya tidak saya gunakan berarti otomatis kayak kurang berguna dan kalau kurang berguna jadi kayak merasa lebih sedih kak, karena kayak biasa itu di kamarku full dengan barang-barang, jadi kayak apalagi kalau misalnya barangnya tidak berguna jadi kayak merasa risih kak, tidak rapi jadi kayak saya rasa juga kalau misalnya terlalu banyak barangku terus tidak berguna ya berdampak dengan rasa emosionalku yang kayak merasa jengkel kalau misalnya barang-barangku itu tidak berguna dan berantakan seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan Kak Tasya tentang hubungan antara penggunaan strategi impulsif dengan kemungkinan dampak fisik yang mungkin dialami? Oke, mungkin lebih ke ini ya, strategi yang saya lakukan dalam mengurangi pembelian impulsif ini yang berdampak pada fisik. Saya rasa strategi yang saya lakukan ini dengan dampak fisik yang saya lakukan itu mungkin lebih kayak terjaga pola makan, ya pola berat badanku. Mungkin kemarin yang kayak misalnya pas lagi tidak bagus-bagusnya caraku untuk perbaiki atau kayak manage bagaimana caraku membeli, ya berat badanku bertambah karena semua mie makanan saya beli, jadi kayak berpengaruh ke berat badanku. Terus belum lagi kalau misalnya makanannya tidak sehat yang kayak jajanan di pinggir luar sana, jadi kayak terkadang juga biasa kayak keracunan dia, tapi kayak sakit perutku yang kayak sempat kak diare juga gara-gara itu tidak perhatikan kesehatan kebersihannya itu produk yang saya beli. Oke, pernahkah Kak Tasya mengalami cedera atau masalah kesehatan fisik sebagai hasil dari keputusan pembelian yang impulsif? Oke, untuk mengalami cedera itu pas ini buka paket kan, bisa kalau paketnya perekatnya itu sangat kuat, jadi kayak harus kak pakai gunting ataupun cutter, dan kayak tidak sadar kak kalau misalnya hal itu membuat tanganku terluka. Belum lagi kalau misalnya paketnya biasa berat sekali dan kayak asal angkat kak, jadi kayak itu pinggangku agak sedikit sakit ya, yang kayak encok, kayak ketarik kayak begitu. Jadi kayak ya sudah berdampak dengan fisikku seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Kak Tasya membedakan antara keputusan pembelian impulsif yang memberikan dampak positif dan yang memberikan dampak negatif pada kesehatan fisiknya Kak Tasya? Oke, dengan mungkin cara itu dengan cara ini melihat kayak makanan yang saya beli ini kira-kira sehat jika atau tidak. Terus yang kayak saya lihat juga kebersihannya. Terus yang kalau misalnya setelah aku makan makanan yang saya beli sakit perut kak, berarti tidak bagus kebersihannya karena kayak sakit perutku. Ya kalau positifnya mungkin lebih ke ini sih, kayak setelah aku beli barang kayak lebih bahagia kak, lebih senang kak. Terus yang kayak jadi
Kalau apalagi kalau makanannya aku suka ki, jadi kayak mungkin hampir kayak setiap hari beli, enggak setiap hari ya, tapi kayak ada kemungkinan besar untuk saya beli di hari-hari berikutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara yang Kak Tasya lakukan untuk mengukur dan memantau dampak fisik dari keputusan impulsif Kak Tasya dalam jangka panjang? Oke, cara saya untuk mengukur ataupun memantau dampak fisik saya ini, apalagi dalam jangka panjang ya, kayak kulihat ki, aku perhitungkan ki, pas kok kemarin itu makan ini, badanku baik-baik saja jika kayak misal ndak bikin sakit perut jika, atau kayak menambah nafsu makan ki mungkin, atau misal juga kayak bikin sehat ki kak ini makanan. Jadi kayak kulihat ki apa dampak hal yang berdampak pada diriku, kayak ku pertimbangkan ki juga ininya, bahan-bahannya, komposisinya, dan pada akhirnya mungkin berpengaruh nih sama keputusanku untuk beli suatu barang ataupun makanan tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana perilaku konsumtif Kak Tasya ini mempengaruhi kondisi keuangan dan kehidupan sehari-hari Kak Tasya? Oke, saya rasa perilaku pembelian saya ini yang secara impulsif sangat berpengaruh ya dalam kondisi keuangan yang saya miliki. Kalau misalnya lagi tidak bagus caraku untuk kelola kini rasa ingin beliku, jadi biar uang tabunganku, uang daruratku saya pakai aja untuk beli, dan menurutku itu sangat berbahaya ya. Jadi kayak buat kak ndak punya ndak punya tabungan, ndak punya uang darurat. Jadi ya itu hal itu jadi sangat mempengaruhi kondisi keuanganku. Oke, baik. Selanjutnya, pernahkah Kak Tasya mengalami kesulitan keuangan akibat dari keputusan pembelian impulsif yang telah Kak Tasya buat? Oke, untuk mengalami kesulitan pernah ya, karena itu mungkin lebih ke ini, pasnya di akhir-akhir bulan, karena di awal saya sangat boros, makanya di akhir bulan itu kayak menipis sekali uangku. Jadi kayak betul-betul yang saya beli itu cuman yang kayak nasi aja saja sama Indomie. Jadi kayak nggak bisa makan yang kayak misalnya pesan makan di luar, pesan martabak atau apapun. Jadi kayak merasa kak kesulitan akibat dari itu pembelian impulsifku seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Kak Tasya, sejauh mana keputusan keuangan yang Kak Tasya ambil berdampak pada kestabilan finansial Kak Tasya secara menyeluruh? Oke, strategi saya dalam melakukan suatu pembelian yang kayak betul-betul berhasil untuk atur diriku untuk menabung, untuk jangan untuk menahan keinginan untuk berbelanja ya. Tentu saja kayak langsung punya tabungan begitu ya. Kayak tabungannya ini bisa pakai untuk beli barang yang memang betul-betul kayak istilahnya sangat ingin saya beli, terus harganya juga sangat mahal. Jadi kak lebih stabil memang keuanganku atau finansialku, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana Anda merencanakan manajemen keuangan Kak Tasya ini untuk mengantisipasi dan menangani kebutuhan mendesak atau situasi tak terduga yang mungkin mempengaruhi stabilitas finansial Kak Tasya?
Oke, jadi cara saya untuk merencanakan uh, suatu cara untuk mengantisipasi dan menangani kebutuhan yang mendesak itu dengan mungkin lebih ke ini ya, menyisipkan beberapa uang yang saya miliki. Jadi saya menabung dengan beberapa dari kembalian belanjaan saya yang kayak misalnya mungkin bisa dibilang kayak kalau uang kecil itu yang 1.000, 2.000, pokoknya yang kayak di bawah 20.000 itu biasa kalau sudah belanja di satu hari itu pasti langsung saya kasih masuk di celenganku. Jadi kayak saya bongkar gitu tasku, semua uang kecil yang ada di dalam tasku itu saya kasih masuk di celenganku yang bernilai di bawah 20.000. Jadi kayak uang 10, uang 5.000, uang 2.000, uang 1.000. Jadi kayak lebih ini uang kecil kok mungkin awalnya kayak merasa kayak nggak bakal ada efeknya, cuman kalau dalam berjangka panjang pasti kayak menumpuk dan semakin banyak gitu uang tak. Jadi kayak terkumpul dana uangku, dan akhirnya bisa ku tangani kebutuhan yang mendesakku, yang kayak semisal tiba-tiba perlu beli obat, dan kan terkadang itu beberapa obat kayak mahal butuh uang lebih, dan kalau di akhir bulan itu kan menipis uang, jadi kayak tinggal saya buka tabunganku, saya bongkar gitu, terus saya ambil uangku, ku hitung, dan alhamdulillah ya cukup gitu uang untuk saya pakai beli obat, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Kak Tasya untuk melakukan wawancara kita pada hari ini. Dan saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi jawaban yang Kak Tasya telah berikan. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Kak Tasya, apakah Kak Tasya bersedia lagi nanti untuk dihubungi kembali jika saya ingin melakukan wawancara tambahan atau meminta informasi lebih lanjut? Oke, silahkan menghubungi saya kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri wawancara, apakah ada yang ingin Kak Tasya tanyakan? Sejauh ini tidak ada. Oke, baik. Wawancara saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.